bersama director. Mantul. Kita panggilkan Joko Anwar, director dan penulis dari film Perempuan Tengah. Lalu ada Karo Basro dan Marisa. Selamat malam. Enggak apa bertanya lebar. Kita ke pertanyaan pertama. Sebenarnya ini film apa sih? Perbuatan Ajaran film horor ya, tapi film horornya kalau misalnya Pengabdi Setan kan supernatural horor tentang ghost story. Kalau Perbuatan Ajaran itu gabungan antara ghost story sama apa ya, atmospheric horror gitu. Jadi perbedaannya mungkin kalau misalnya Pengabdi Setan banyak kemunculan hantu, kalau Perbuatan Ajaran dan film-film yang serupa Perbuatan Ajaran itu lebih apa yang namanya itu lebih mengutamakan kengerian karena dunia yang diciptakan. Jadi atmosfernya juga sangat mengerikan. Memang sengaja didesain film ini begitu orang masuk ke dalam filmnya bisa kayak ditarik ke dalam dunia film ini gitu. Dan memang kita desain ketika syuting juga para pemainnya juga harus ngerasain. Jadi kita memang ketika syuting juga kita kondisikan supaya pemainnya masuk ke set sebagai karakter ya, bukan sebagai pemain lagi. Jadi ada beberapa set of rules yang kita buat khusus untuk beberapa scene yang harus tenang di desa, itu kita nggak ada pakai kata action gitu. Jadi bikin filmnya itu para pemain persilakan untuk masuk set, terus untuk kasih briefing juga biasanya bisik-bisik satu persatu. Di tengah hutan, bisik-bisik di tengah hutan. Di rumah dalam hutan. Terus biasanya aku cuma bilang gini, silakan. Kamera nggak tahu rollingnya kapan, sound nggak tahu rolling kapan, kita pakai kata sandi. Jadi kata sandi kita tuh dari mulai yang biasa kabel ya. Jadi aku bilang gini nih misalnya sama kameramen supaya aktor tidak terganggu dengan action gitu. Aku bilang sama kameramen, DP-nya Pak Ical gini, Pak Ical tolong ambilin kabel yang warna kuning ya. Dia bakal jawab, kuning yang pendek kan? Terus orang sama bilang, aku ada nih dua yang kuning. Kabel, berarti dua-duanya udah roll. Jadi memang dikondisikan supaya pemain tidak terganggu dengan segala macam clapper gitu. Clap kita ambil di belakang, jadi pakai hand clap atau hand slate, jadi nggak di depan. Bikinnya pun serem ya. Bikinnya serem karena kita ada dua lokasi yang paling dominan. Oke. Pertama ada rumah yang gede banget, dan rumah yang gede banget itu memang kita dapatkan di Banyuwangi, sudah ditinggalkan selama 27 tahun. 37 tahun sampai dindingnya itu menyatu dengan akar pohon yang terbesar. Jadi di dindingnya udah ada akar pohon. Jadi nanti di film real tuh ya. Suaranya langsung ini nyalain dulu saya ketahuan ya pada fair sama. Terus satu lagi itu desa terpencil ini kita dapatkan dari informasi seorang pencinta alam yang pernah masuk hutan dan menemukan desa gitu. Sebelumnya belum pernah syuting di situ, berarti orang-orang. Jangankan syuting, akses untuk masuk ke situ aja kita yang bikin. Jadi kita potong rumput supaya bisa mengakses tempat itu 1,5 jam sampai 2 jam dari jalan yang udah bisa dilewati mobil. Wah, sebelum lebih jauh, Tara dan Marisa bisa menceritakan berperan sebagai apa dan mungkin sedikit sinopsis sedikit aja dari film ini. Halo, selamat malam semuanya. Jadi di film Perempuan Tanah Jahanam ini gue berperan sebagai Maya. Maya ini punya sahabat namanya Dini. Jadi kami berdua struggling di kota besar, gimana caranya untuk survive, mulai dari jualan di pasar sampai segala macam kerjaan lain dikerjain. Pada sampai suatu hari kami berdua discover ada rahasia kalau Maya ini mungkin punya warisan dari orang tuanya di sebuah desa. Akhirnya karena mereka desperate, ya udah deh coba kita ke desa ini cari tahu kira-kira ada apa. Terus ketika nyampe sana, Dini dan Maya bertemu dengan beberapa karakter lainnya yang memulai perjalanan terrorizing journey begins. Ada yang suka nari-nari, ada yang suka berenang-berenang. Marisa mau menambahkan berperan sebagai apa? Di sini saya berperan sebagai, tadi Tara juga udah bilang, sebagai Dini. Dini ini adalah sahabat baik dari Maya yang
pertemanan kita ini spesial karena kemanapun Maya ini pergi, Dini tuh pasti ikut karena dia memang sayang banget sama Maya. Dia tuh udah kayak adik gitu. Jadi meskipun kita tidak satu darah, tapi sayangnya udah kayak satu darah. Jadi ya kalau mau apa ya, aku ikutin. Dan menariknya seperti Marisa bilang tadi, Dini dan Maya itu rasanya udah seperti keluarga yang mereka nggak punya gitu. Dan film ini sebenarnya menceritakan soal keluarga dan keluarga yang hancur banget, yang benar-benar bikin lo bertanya-tanya kira-kira apa sih yang lo rela lakuin buat keluarga lo dan sejauh apa gitu. Batasan antara baik dan buruk tuh udah blur gitu, udah nggak ada lagi. Gokil, ini tema yang sering sebenarnya dibikin ya Bang sama Bang Joko di film-filmnya. Tapi apa yang membuat ini berbeda lagi? Iya, kalau tema keluarga anak itu sebenarnya nggak pernah sengaja dibikin di film ya. Walaupun recurring theme yang selalu ada di film-film aku, tapi sebenarnya nggak sengaja keluar dengan sendirinya aja gitu. Kali ini berbeda tentunya, apa ya? Kalau dilihat dari kesulitan, jadi naskah ini sebenarnya aku bikin tahun 2008. 2008, biasanya sebelum itu aku bikin Janji Joni, Kala, Pintu Telaga juga udah bikin. Kalau misalnya bikin skenario itu selalu karena aku mau mendarat sendiri, jadi aku tahu kayak ini susah, nggak usah dibikin deh. Jadi pas ketika itu bikin skenario, ini kayaknya susah adegannya, nggak usah deh diganti yang bisa aku bikin waktu itu. Nah, waktu aku nulis Perbuatan Aja Anak itu lancar banget. Setelah selesai aku lihat ini gimana bikinnya gitu. Jadi bukan in terms of technicalities yang CGI-nya susah atau ada adegan action susah, nggak seperti itu, tapi membutuhkan kayak sangat delicate handling gitu di materialnya, karena kalau misalnya salah handle bisa jadi film eksploitasi. Jadi harus sangat hati-hati banget sehingga diperhatikan karakternya, ceritanya jadi tidak eksploitatif gitu. Dan setelah 10 tahun baru akhirnya aku berani bikin setelah bikin. Apa yang membuat lo oke, gue tetap deh bikin ini revisit lagi nih. Tahun lalu Perbuatan Aja Jangan bisa dibilang my pet project ya. Jadi project yang udah pengen bikin banget dari dulu, tapi gue takut bikin kalau belum mampu secara film ini belum cukup ilmunya. Dan setelah nunggu 10 tahun baru oke, ini kayaknya bisa akhirnya oke, gue bikin. Terus Tara dan Marisa pada saat ditawarin main di film ini, mendengar ceritanya, membaca skripnya, apa yang terbayang? Sebelumnya kami berdua ketar-ketir dulu, aduh keterima nggak ya? Soalnya casting kan, casting dengan saingan-saingan yang followersnya bermilion-milion. Sempet deg-degan itu dulu tuh, aduh dapetnya gitu. Karena pas casting cuma dikasih lihat cuma beberapa adegan aja yang mau dicoba, dan langsung dicobanya berdua ya, karena mau lihat chemistry antara aku sama Marisa. Tapi ya gitu, harap-harap cemas karena pas Bang Joko ceritain secara keseluruhan, gue udah kayak gila, gue mau serius mau bikin film kayak gini. Can I please be in it gitu? Yang gak males. Iya benar banget. Jadi memang apa Joko juga udah pernah cerita tentang Perempuan Raja Anak, judul bahasa Inggrisnya Impetigore ya. Impetigore ini udah lama gitu. Jadi skrip yang setengah mati juga perjuangannya ya Jok. Jadi ketika dia mengumumkan mau bikin, ya saya cuma yang oh ya good luck ya Jok, oke sip. Cuma gitu doang gitu kan. Terus tiba-tiba ya udah nanti kamu ikut casting ya. Terus langsung dong hati melambung. Oke. Ya meskipun begitu, meskipun disuruh casting ya kita tetap harus audisi. Untungnya waktu itu tampaknya chemistry sama Tara jalan ya Tara. Dan terjadilah. Iya, terjadilah. Dan ini mungkin syuting yang paling menyita mental dan fisik buat pemain juga. Kalau dari fisik tentunya mereka berdua bisa dilihat dari trailer banyak lari di hutan ya. Itu hutan beneran. Hutan bambu yang memang nggak pernah dipakai syuting, orang juga nggak ke situ gitu ya. Yang namanya nyamuk tuh udah kayak udara pertama. Terus banyak sekali binatang-binatang yang
ya di hutan namanya. Ini the middle of nowhere ya. Middle of nowhere. Terus mereka harus digantung aja. Banyak adegan mereka digantung. Seperti di trailer gitu. Jadi kita ada test cam, kalau kita kamera tes sebelum kita syuting digantung. Terus semuanya oke, kita ada yang jaga, medis juga ada, segala macam. Oke, fine. Pas mereka pulang, ternyata pembuluh darahnya kencang semua. Waduh, gimana tuh? Jadi itu membutuhkan, kalau mau disamain rasanya tuh nggak ada duanya sih, karena pas digantung kebalik dan harus ada dialog, ada acting, itu kayak, gila ini gimana sih gitu. Jadi Aku tuh kira gampang kayaknya, itu cuma digantung kok. kayaknya gampang. Gitu ya. Terus tiba-tiba Astra aku, bang itu kalau digantung susah loh kalau ngomong. Gampang, aku sering kalau bangun gitu tuh kepala aku ke bawah gitu. Berapa lama bang? Ya 2 menit. Ini dialog berapa lama? Berapa lama dan berapa kali take? Iya. Jadi ternyata susah digantung. Susah. Kalian coba aja kalau pulang digantung kaki di atas. Ternyata susah karena kayak organ tubuh mau Organnya tuh semuanya kayak nanam di sini gitu. harus dialog ya. Harus dialog. Itu adegan paling susah sih, tapi it's all worth it karena ketika nyampe ke set spesifik untuk adegan ini tuh serem banget, tapi indah banget. Jadi lokasinya tuh ada 3 jenis pohon yang menyatu. Jadi aduh gitu deh, it's so beautiful. You weren't there. Oh, oke. Bedanya sih ini ya. Di hutan lain, di hutan lain. Di hutan lain. Marisa mau menceritakan pengalaman syuting di hutan. It's amazing. Tadi Joko sempat ngangkat mengenai hutan bambu yang lari-lari itu. Iya. Dikejar-kejar itu kan. It's very pretty. Very pretty. Jadi semua memang lokasi yang udah dipilih itu very pretty. Jadi ketika kalian nonton itu nanti kan kalian selama ini mungkin pernah ya nonton film terus tiba-tiba loh ini kok lokasinya tidak terasa otentik gitu ya. Nah kalau misalnya nanti kalian nonton Perempuan Tanah Jahanam karena memang lokasi-lokasi itu beneran ada, nggak yang kayak dibuat-buat. Ya ada sih yang dibikin kayak ada satu yang udah kamu kasih lihat di Twitter juga kan kalau nggak salah. Ya kasih lihat kan yang ada kotak itu. Nah itu memang dibikin tapi segala macam penghijauannya itu semuanya asli. So nggak ada tuh nanti momen yang ngeliat, kok kayak begini ya lokasinya, ini kok nggak otentik ya. Sampai semak aja dipikirin sama Joko. Semak guys, semak. Ini aku Seninya tuh. Iya udah mau take terus berhenti. Tuh. Ini semak ini kayaknya kurang real deh kelihatannya. Coba Iya itu yang terjadi. Jadi kita harus delay dulu. Tapi ya itulah perfectionismenya Joko. There you go. Kenapa bang seniat itu membuatnya terus habis itu ini di share juga kemarin di Instagram ya, kita bisa melihat ada set asli tapi juga membangun beberapa set lagi khusus buat ini. Semua setnya itu dasarnya asli, jadi kita memberikan either di depannya kita taruh set, tapi sebenarnya bangunan sendiri asli gitu. Itu sulit banget dong bang. Sorry itu dan ya waktu syuting juga waktu sampai sakit diam nama gitu ya. Hari pertama. Karena terlalu kayak harus gimana gitu. Itu lucu, jadi waktu gue udah sakit tapi gue maksain syuting. Jadi gue syutingnya dari tempat tidur, kayak tempat tidur tentara gitu. Jadi gue tidur gini, terus monitor di sini. Terus gue bilang, oke, standby, gitu, tolong ditaruh di atas. Ternyata mata gue ke atas, jadi gue halu gitu, gak ada monitor di atas. Tapi gue merasa, itu apa ya, kuning-kuning, tolong digeser. Bang, ada yang kuning-kuning, ada gitu. Tapi bawah. Iya dia udah sampai yang demam-demam halu gitu loh, tapi masih batu banget disuruh istirahat dong, akhirnya disabotase sama kita semua. Oh, iya. Gak ada yang mau syuting. Tiba-tiba produser gue, salah satunya si Tia, manggil suster dari Surabaya. Suster dari Surabaya, badannya serak gitu kan, cewek ibu-ibu gitu, kayak ada pernah nonton film Mati Noda nggak? Itu kepala sekolah gitu, namanya Ibu Deni. Jadi dia marah-marahin gue, bilang, kalau Anda mau set atau tidak? Ini ton bocil Anda sudah sangat rendah, tinggal 12.000. Lebih kurang dari ini besok Anda lewat, mau Anda lewat, sudah cukup waktu di dunia, sudah siap untuk mati. Ya. Kalau saya bilang total bed rest, berarti total bed rest, tidak boleh bergerak. Bahkan kencing sekalipun jangan ke toilet, jangan turun ke toilet. Anda kencing di spot. Kenapa? Anda takut orang lihat burung Anda, tidak ada yang istimewa dalam burung Anda. Aku langsung,
burung gue juga dihina bro. Jadi ya udahlah gue nyerah langsung besok-besoknya gue mau ngecek. Aku minta sama Kutia kalau Pisbot. Jadi Astrada produser jadi Gila dedikasinya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk menyelesaikan film ini. Terus di hutan, syuting di hutan, denger ada satu adegan yang agak mistis. ada ya. Beneran ya. Jadi kalau gue sih sebenarnya kita biasanya kalau misalnya syuting film tidak mau menggunakan apa yang terjadi di set tuh kayak untuk komunikasi kayaknya cheap banget gitu ya. Iya. Sensasi kerasukan dan segala macam. Cuman beberapa yang aneh sih kayak gue lagi syuting di rumah yang gede itu tiba-tiba di belakang gue ada kru yang tiba-tiba marah-marah juga rokok buat apa gitu terus tiba-tiba juga gue minum air kelapa dia marah-marah kemasukan gara-gara kita bikin ada satu set kamar ada wayang gitu ditaruh dan dia bilang itu salah urutannya dalam bahasa Jawa padahal dia orang Palembang nggak bisa ngomong Jawa ini salah nih urutannya seharusnya ini dulu pas dicek ini bener iya itu salah naruhnya marah-marah terus ada gantara malam-malam kita kamera di Tara buka jendela seharusnya ada 3 anak kecil di situ Tara pergi, kamera ngikut, kamera balik ke jendela, seharusnya anak kecilnya udah gak ada. Dan ternyata pas balik lagi, anak kecil masih ada, terus gue marah kan. Sampai berkali-kali take. 5 kali take gue marah. Kan tadi udah aku bilang di HT, pas aku bilang ambil anaknya diambil. Terus Astrada bilang ini bang, dari take pertama anaknya juga kita ambil. Ya kita ini di sebelah kita sekarang. Di sebelah kita ini anaknya. Terus Pak Ical, begini. Coba kita cek lagi Pak. Lu juga lihat kan Pak, kata Pak Ical. Iya gue lihat. Tadi udah diambil anaknya, udah. Udah nanti kita hapus di post ya, kayak nanti di post produksi kita hapus. Sampai post produksi ternyata kita nggak punya uang untuk hapus, ya enggak. Jadi nanti kita Terus kata Mbak Shanti produser aku, itu secara logika nggak apa-apa Jok, secara cerita nggak apa-apa, netizen bakal paham. Karena kita nggak punya budget emang untuk ngapus hantunya, udah lah ya. Dia juga mau tampil kayaknya, tapi dia marah lagi nggak masuk. Kok aku nggak masuk? Seru. Kita lempar deh ke audiens kalau ada yang mau bertanya-tanya lagi soal Perempuan Tanah Janam. Ini film lu berapa? Film gua ke-8. Sebenarnya menarik banget Ivan kalau misalkan kemarin ada yang belum lihat postnya Instagramnya Tanah Jahanam ada ngebahas juga soal impetigor. Apa dan arti dari kata impetigor? Impetigor itu dari kata impetigo. Jadi impetigo itu sebuah kondisi atau penyakit di mana kulit itu mengelupas. Impetigor itu gabungan antara impetigo dan gor tadinya kan. Gua sok-sok mau bikin kata baru dulu 10 tahun lalu. Tapi takutnya ketika nanti gimana kalau kita bikinnya Mbak Shanti ya? Takutnya kalau misalnya kita bikin impetigor nanti orang datang film apa ini impetigor? Impetigor. Kita pakai bahasa Indonesia aja, which is lebih tepat karena memang cerita dari film ini memang perempuan dari tanah yang tertutup, perempuan tanah jahanam. Filmnya menggunakan lokasi yang jarang dipakai orang. Dengar-dengar juga banyak aktornya berasal dari sana. Gimana tuh? Oh iya, pemainnya kalau kemarin ada yang bilang kok pemainnya gitu aja, enggak juga sebenarnya karena 55% dari pemain perempuan tanah jahanam itu pemain baru ya kita ambil dari lokasi tempat kita syuting. Bahkan ada supporting karakter yang cukup banyak dominan di cerita. Dia ada 2 orang tuh yang sangat dominan. Yang satu tadinya guru agama Islam, yang satu lagi driver ojek online. Jadi pas kita datang kita buka pengumuman buat audisi, mereka datang. Terus mereka ikut dan mereka lolos. Bahkan mereka pas pertama syuting itu nanya, nanti kita gimana nih? Gimana? Nanti maksudnya diajak, nanti dikasih tahu apa? Oh iya, ngomong lagi. Kita kemana nih? Ngapain nih? Tapi begitu standby dan mereka action, kita semua gitu. Keren banget. Udah gitu mereka sharing satu frame sama Ibu Christine Hakim. Kalau gue jadi mereka udah gemeteran kali ini. Keren banget mereka mainnya dan ini juga film pertama horornya Ibu Christine Hakim. Untuk bisa ada di set ngeliat ibu acting
itu salah satu pengalaman yang ini juga sih yang luar biasa banget karena Ibu Christine di sini keren banget. And I'm telling you ya, this is very very scary. Kita bisa bilang scarier dan pengabdi setan. Ketika syuting itu sampai ada satu adegan, kita nggak bisa bilang kemana, Ibu Christine lagi action, itu kameramen kita sampai begini, lihat ini ya di kamera, begitu Ibu Christine action sampai gitu. Begitu terus kan kita lihat, ini parah banget ya sumpah. Iya. Gimana tuh Bang, mau ngajak Ibu Christine, dia udah puluhan tahun tapi belum pernah main film horor, berarti ini gimana pada prosesnya dan Jadi kenapa memilih ini? 10 tahun lalu tuh ketika aku bikin skenario ini, biasanya kalau aku bikin skenario itu muncul di mimpi gitu. Jadi karakter cerita apa segala macam muncul di mimpi dan aku selalu membayangkan di mimpiku aku ada di sebuah desa yang sangat aneh dan karakter-karakternya selalu muncul satu persatu. Dan ketika muncul si Nyimis ini, kok kayaknya familiar, kayak siapa? Ternyata kayak Bu Christine gitu. Dan aku sama Mbak Shanti hati-hati banget ngomongnya, gimana Mbak Shanti kita harus bikin strategi nih supaya Bu Christine mau. Iya, karena kalau misalnya bukan Bu Christine, kayaknya ini siapa lagi yang main gitu kan. Akhirnya ketika ada acara di Jogja, Jav dulu, gue bikin tuh sedemikian rupa supaya gue ketemu sama Bu Christine lama. Ketemu di lobi, gue bilang, Bu, mana? Saya mau ada acara, naik mobil saya aja, jemputannya enak juga kok. Oh enggak, saya ada kok, enggak, saya, oh yaudah deh sama nanti, Ibu lagi sibuk apa Bu? Ya gitu lah, sibuk gini, Bu, saya cerita, saya gini Bu, jadi gini, sampai masuk mobil, aku ceritain, terus dia oh iya, terus, kacau banget tuh, ya hancur gitu. Terus akhirnya, ya Bu, itu saya mau bikin film. Hah? Serius? Ya mau bikin film. Gila banget sih, tapi oke nggak Bu? Ya oke, tapi gila gitu kan. Oh iya. Terus gini Bu, jadi karakter yang aku ceritain tadi itu hanya bisa dimainkan sama Ibu. Hah? Film horor? Kamu mau nanya aku mau main film horor? Iya Bu. Jadi istilahnya dia bilang gini, sebentar ya saya mau tanya sama Tuhan dulu. Beneran dia kan selalu ngomong ya di artikel bahwa membuat saya bertanya sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya udah di film 46 tahun, tidak pernah jadi antagonis, gak pernah main film horor. Apakah ini jalan yang harus saya ambil? Dia tahajud berapa kali ya, dia bilang iya. Gitu ya sama Tuhan, dijawab. Terus pemain lain selain itu ada Asmara, Punya sense of humor juga. ada Asmara, ada Aryo Bayu, ada banyak lagi. Gimana sih proses pemilihannya? Apalagi Asmara, buset. Casting, semuanya casting. Nah ini memang tinggal di belakang rumahku, jadi ya di belakang rumah beneran, gitu nempel ke punggung tetangga. Jadi nggak prosesnya Tara main film yuk, nggak kayak gitu. Ada prosesnya. Jadi pakai casting ya, bukan tinggal nyaut terus iya. Ada yang bilang itu Tara main film yuk, ayo. Gitu. Dari audiens, ayo mau ngasih pertanyaan perempuan aja. Silakan. Belum. Oh, oke, silakan. By the way, Perempuan Tanah Jahanam sudah lulus sensor dan ya, strictly for 17 up, 17 tahun ke atas. Tidak merekomendasikan film ini untuk anak-anak karena berbeda dari pengabdi setan. Buat anak-anak mungkin bisa merusak mental mereka nanti ke depannya. Seriusan. Siap. Sebelum perkenalkan, nama saya Afro Giovanni, Pak. Maaf, agak deg-degan karena baru pertama kali ketemu sama Bang Joko. Emang Itu juga mahasiswa awam, jadi belum terlalu ngerti lah masalah film. Yang saya mau tanyakan, katanya saya dengar ini kan tentang TV abang dulu, sebentar yang lalu. Terus abang menemukannya dan langsung ditulis. dideketin sini. Oh iya, ini kayak nyanyi gitu. Maaf ya. Gimana cara abang masih mempertahankan bayangan di mimpi itu selama 10 tahun? Kok bisa? Kan ada tulis dalam skripsi tuh. Dalam skripsi. Ada sidangnya nanti, ada sidangnya juga, skrip sama. Kalau abang masih bisa membayangkan gitu ketika sama sampai bisa sebagus ini. Itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Udah bilang bagus, alhamdulillah. Memang biasanya orang kalau mimpi langsung lupa ya Bang.
Enggak, kalau aku sih semakin lama justru semakin intens di dalam kepala karena memang proses seperti itu. Jadi biasanya aku nulis skenario itu nggak pernah sebentar lama kayak Janji Joning itu 8 tahun, terus Kala itu 6 tahun dan seterusnya. Termasuk Permohonan Jalan 10 tahun. Aku membiarkan karakter biasanya di kepala mereka hidup sendiri gitu. Jadi mereka mengambil keputusan apa yang mereka pilih, jalan mereka, bagaimana interaksi sama karakter lain itu biasanya ada di kepala. Baru setelah aku selesai ada di kepala ceritanya dan karakternya, baru aku tulis di komputer. Jadi nulisnya sendiri cepat, mungkin bisa sebulan setengah, tapi pemikiran development cerita karakter itu udah lama ada di kepala. Dan terjawab? Oh, mahasiswa mana? Bisa, udah skripsi udah. Bang, kalau netizen tuh banyak banget bilang abang tuh punya universe sendiri ya, Joko Anwar Cinematic Universe. Jancu. Ini apa lagi nih yang bakal ada di sini? Ada nggak bocoran-bocoran gitu yang biasa apa gitu? Orang kan banyak bahas tuh. Ada beberapa. Tinggal dicari ya. Kemarin pengabdi setan, siapa yang tahu nama majalahnya apa sih? Nah, Majalahnya apa? Nama majalahnya di film pengabdi ada setan. yang tahu? Maya tuh, Razak bener tuh. Nah, Namanya Maya, nama majalahnya Nah, juga ketemu ya. muncul di Kala ya. Dan nama karakter Tara Basro di film Permohonan Jahanam adalah Maya. Nanti ada hubungannya. Maya. Berarti di PT ini bakal ada Q lagi buat film berikutnya. Selalu ada. Selalu ada. Film Bang Joko. Tinggal dicari. Audiens boleh bertanya lagi, silakan. Nah, silakan. Udah skripsi juga nih. Ya, Bang Joko, aku bakal dari mahasiswa film, tapi udah keluar juga. Karena tahu kan Bang Joko kuliah film kan ya, langsung terjun dari film. Abang nggak kuliah film kan? Enggak, enggak kuliah film. Kalau suaranya jadi voice talentnya kita nyari. Kita trainer tuh sebenarnya cari voice talent sama harus Mbak Santi, tolong Mbak Santi di prospek. Pertanyaan saya sama ini, kan kita udah banyak banget film horor di Indonesia dan hampir setiap tahun ada dan pasti lebih dari 5. Nah, untuk film Perempuan Tanah Jahanam ini, apakah ini film yang menembus barrier baru, genre baru, subgenre yang benar-benar belum pernah ada, atau bisa dibilang ini film inspirasi dari film horor sebelumnya? Dan juga apakah ini film bisa menjadi harapan buat filmmakers lain untuk kayak, oh sebenarnya kita punya jalan baru buat kita telusuri dan kita punya lebih banyak hope. Dan aku pernah dengar juga satu interview Bang Joko bilang kita lagi di golden age-nya bioskop di Indonesia. Apakah kita lagi di puncaknya atau kita masih on the way? Dan apakah masih punya harapan lebih baik lagi dibanding sekarang? Terus bagus banget ya. Silakan. Coba dikasih tiket parkir Iya, jadi setelah Pengabdi Setan selesai, aku pernah bilang aku pengen Pengabdi Setan jadi standar paling bawah ya dari film horor Indonesia. Aku berharap film horor setelah Pengabdi Setan lebih bagus dari Pengabdi Setan. Tentunya ketika aku bikin film Permohonan Jahanam horor juga dari segi benchmark secara teknis maupun estetika, aku nggak mau sama kayak Pengabdi Setan, harus lebih baik. Gitu. Baik dari segi seperti yang bilang tadi ada treatment dari ceritanya sendiri harus lebih baik gitu. Dan itu udah kita obrolin tuh sama Mbak Shanti Harmain. By the way itu ada produser aku dari Base Entertainment, Mbak Shanti Harmain. Mbak Shanti ini salah satu pioneer Indonesia new film Indonesia baru ya. Produser film Pasti Berbisik, Garuda Dadaku dan Sang Penari dan beberapa film lagi. Dia juga main di film Produser, by the way kalau teman-teman bisa lihat mukanya. Cuman dari dulu sampai sekarang kayaknya nggak tambah tua apa sama aja. Hah?
susuk nih kayaknya. Jangan-jangan kamu bawa perempuan tanah jahanam. Tentunya kita mau lebih baik gitu. Karena kalau misalnya mau lebih baik kita berarti meludahi kata-kata kita sendiri gitu. Dan setelah filmnya selesai kita sangat senang karena kita sudah melakukan itu gitu. Dari segi teknis, estetika, dan treatment dari cerita, karakter, aku bisa bilang ini lebih baik dari Pengabdi Setan. Sudah juga lebih lama ya. Iya. Pengabdi Setan sebenarnya 17 hari. Iya, kebayang nggak? Syutingnya 17 hari saja. Masuk sumur keinginan. Nah, jadi kalau dari segi benchmark lebih baik. Kalau soal Indonesian Golden Age, memang tahun lalu kita sampai 51 juta. Sekarang di bulan Oktober, di bulan yang sama dibandingkan tahun lalu kita agak sedikit turun. Tapi mudah-mudahan bisa dikecap sama film-film yang bakal muncul setelah ini. Dan kita berharap Perbuatan Ajaran bisa berkontribusi untuk memberikan angka pendapatan box office ya. Sedikit bisa mendekati tahun lalu. Jadi harapan itu ada ya? Buat filmmaker muda. Kalau dibilang berbeda, ini berbeda. Kemarin Mbak Santi bilang ya, habis kita selesai filmnya komplit semuanya, kita nonton, terus si Mbak Santi bilang ini kayaknya horornya beda ya gitu ya. Terus, by the way, Ivan udah lihat, mungkin Ivan bisa cerita. Stresnya. Coba Pokoknya stres kenapa, Van? ini meneror dari awal sampai akhir. Oh iya, Terutama endingnya buset. bukannya ini film keluarga, Van? Film keluarga hancur ya. Aku melihat banyak contoh, banyak filmmaker yang ketika dia sukses di satu genre, dia merasa nyaman di situ dan terus melakukan itu gitu. Dan aku rasa aku tidak mau ada di situ karena pertama aku adalah film buff banget gitu. Jadi dari kecil aku nonton film, aku suka semua genre, aku ingin bikin semua genre. Dan bikin film itu tidak terbatas genre. Bahkan ketika bikin film tidak berpikir aku mau bikin film horor, tapi mau bikin film yang secara cerita dan karakter bagus aja dulu gitu. Nanti kalau misalnya orang bisa mau label itu sebagai film horor atau film apa ya itu serah kepada penonton gitu. Jadi yang paling utama adalah karakter sama cerita gitu. Dan selalu memberikan challenges, tantangan terhadap aku sendiri dan terhadap penonton. Jadi aku nggak mau bikin film yang orang udah familiar kayak aku misalnya, oh bakal ini. Nanti penonton masuk ke dalam pasti begini, ternyata enggak gitu. Karena itu juga buat aku akan membuat aku tetap fresh ya secara kreatif dan ide di kepala gitu. Makanya teman-teman bahkan yang ngikutin film aku kalau nonton film tertentu kok ini beda sih gitu. Mungkin karena berpikir mereka ada pakem yang selalu aku jalan, ternyata enggak gitu. Terus kalau dari segi produksi berbeda, sebenarnya kebanyakan kru-kru yang aku pakai dari satu film ke film lainnya banyak yang sama ya, pemain juga seperti itu. Jadi sebenarnya dari segi produksi sih keseriusan dan dedikasi itu nggak berbeda. Yang berbeda adalah treatment. Jadi kayak misalnya aku bikin film Pengabdi Setan, aku ngomong ke kru dan ngomong ke diri aku sendiri, nggak bau nextnya tuh kayak Pengabdi Setan juga. Karena bikin film apa Budala, bikin film Budala yang beda banget. Setelah itu nggak mau bikin film ini dulu, nggak mau dalam waktu yang bersamaan. Makanya bikin film Perbuatan Ajaran. Itu sih maksudnya supaya tidak. Kadang-kadang kalau misalnya kita dikasih label, oh kamu tuh bagus ya, kamu tuh filmmaker nasionalis, atau kamu filmmaker film religi ya bagus banget. Kita kayak kita stay di situ aja deh gitu. Dan kalau misalnya itu terjadi sama kita, kayaknya kita sebagai kreator sudah mati secara kreatif. Jadi aku nggak mau itu terjadi. Tapi PT-nya ini ada religinya juga. Gila, iya religi banget ini kan. Habis nonton jadi ingat Tuhan. Dikit tuh bener. Ya udah gue sholat deh. By the way, ini produksi kolaborasi Amerika, Korea dan Indonesia. Gimana tuh ceritanya, Pak? Ada 4 PH, ada Ivan Pictures, ada CD Entertainment, ada BS Entertainment, ada. Kalau yang dari Hollywood, Ivan Pictures, mereka sih datangin kita ya, Mbak ya. Bener kan? Bener iya, yang dari Ivan Pictures justru mereka yang kontak Pak Shanti, terus mereka ngajak kita bikin film. CG Entertainment sudah pernah kerja sama aku sebelumnya, Kopi Moment sama Pengabdi Setan. Bikin The Wailing di Korea. Iya, Ivanhoe Pictures tuh bikin The Wailing ya. Salah satu film, gila deh film favorit aku. Ada yang nonton film The Wailing kan? Ada. Iyalah kalau mau nggak nonton, mana? Jadi saya Juragan Mati para Basro. Ketimbang film A Copy of My Mind, kemudian
Gundala, di situ Perempuan Tanah Jahanam, dan juga Sebelum Iblis Menjemput. Saya nggak main di situ. Yang jadi Gordon itu bukan Tara, mirip. Ya, intinya mana yang paling berat ketimbang film-film yang tadi saya sebut? Apakah Perempuan Tanah Jahanam kan yang paling berat, atau mungkin A Copy of My Mind? Terus habis itu juga untuk Bang Joko Anwar kan, selihat saya dalam 1 tahun ini kan Juragan kan ada 3 film istilahnya ya. Film Gundala, terus habis itu juga film Perempuan Tanah Jahanam, dan juga ada salah satu lagi film yang horor yang RIH gitu, RIH. Maaf saya kalau misalnya saya nggak sebut, karena saya takut baru keterokan istilahnya. Nah itu gimana Bang ngejaga konsentrasinya supaya bisa fokus? Tara nggak main di situ juga. Bang Joko. Kan abang nulis. Untuk gimana buat ngebagi konsentrasinya supaya fokus di Gundala, terus kemudian fokus ke Perempuan Tanah Jahanam, dan fokus ke yang satu lagi. Sama terakhir, jadikan janjinya Bang Joko buat bikin Perempuan Tanah Jahanam itu pakai Dolby Atmos filmnya. Kalau misalnya nggak jadi pun Dolby Atmos, saya tetap nonton, karena waktu itu saya nonton yang si film Ibu itu kita nonton bertiga, kelar pun pakai Dolby 7.1, sehingga saya itu pun kita udah Bertiga sama siapa waktu itu? jadi saya ada satu yang istilahnya saya sebutnya brother in horror. Istilahnya kita selalu nonton berdua, nonton horror dari zaman SMA sampai sekarang, sampai sebelum dia mau merit. Nonton ini dulu, nanti sebelum dia merit nonton ini dulu, pasti saya janji. Nanti saya pasti bakal tag Juragan Joko, pasti. Ya itu jadikan buat Dolby Atmos-nya, atau kalau misalnya nggak jadi pun, oke, nggak apa-apa, kita tetap nonton. Thank you pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan dari Juragan tadi, paling berat mana, bisa dibilang Perempuan Tanah Jahanam yang paling berat sih, karena very challenging in terms of mentally sama physically juga sangat demanding, dan juga karena memang dari awal semua pemain udah very enthusiastic dan semangat banget untuk syuting, jadi kepengen banget ngasih ekstra gitu untuk setiap adegan, walaupun sangat capek dan sangat stres ngerjainnya, stress in a good way. Jadi bisa dibilang ini yang paling challenging. Kalau buat aku cara membagi konsentrasi ya, supaya fokus ya. Sebenarnya kalau Gundala kan bikin skenario tahun 2017 akhir ya. Terus Perempuan Tanah Jahanam skenario-nya dari tahun 2008-2009. Kalau Ratu Ilmu Hitam itu bikin skenario-nya 2019 awal. Sama ada Orang Kaya Baru tahun ini. Oh, Orang Kaya Baru. 4 ya. Wow. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, aku tuh masih slacking karena masih ada waktu nge-browsing Netflix, kayak nggak ditonton gitu. Semua film di-browse ya, kayak nonton. Terus bangun tidur masih bisa kayak males-malesan. Aku tuh dari kecil memang punya Tara bisa cerita mungkin kalau misalnya lagi ada kegiatan, aku sama dia tuh kayak teror gitu, harus tepat waktu, harus sampai Tara kalau misalnya pergi ada kayak hari ini nih sama-sama mau ke berekspor, dia nggak mau ikut aku telepon dia ngangkat karena dia tahu kalau bisa sama aku pasti aku teror, kayak semuanya harus on spot. Udah mana, cepet, ini kita udah masih sejam lagi, iya cepetan sekarang. Aku membagi hidup aku tuh kayak apa ya, setiap blok jam itu dibikin kayak beberapa hari sebelumnya aku udah bikin gitu, dan walaupun aku bikin 4 film, penulis dan ngedirect, aku masih ada bisa slacking gitu, dan itu mengganggu aku. Jadi kayak aduh, kalau misalnya masih bisa tenang-tenang tuh enggak, bangun tidur lebih dari jam 6 pagi itu aku langsung merasa bersalah dan langsung kayak stress out. Jadi bagaimana membagi konsentrasinya gampang banget sih, karena menurut aku itu masih kurang malah gitu. Oke. Masih kurang, berarti ini masih banyak ya skripnya sebenarnya. Dolby Atmos. Dolby Atmos sebenarnya untuk film Perempuan Tanah Jahanam itu tidak dibutuhkan karena
7.1 sudah cukup baik ketika kita diskusi. Satu hal yang aku bisa banggain di film ini itu treatmentnya untuk sound remixing, terutama di hutan itu dikerjakan oleh sound mixer yang biasa ngerjain film-filmnya Abi Chatpong Wirastakul. Film-filmnya Abi Chatpong dari Thailand itu memang kan selalu di hutan dan suaranya betul-betul kayak berada di hutan gitu, dan dia mengaplikasikan teknis itu di film Permata Jana gitu. Semoga bisa jadi tontonan yang bisa bukan cuma asik tapi bisa menarik teman-teman ke dalam dunia Permata Jana gitu. Oke, wajib nonton ya bersama dua teman yang dua teman yang bro. Nanti brothernya orang bro, kasihan dia udah nikah apa belum sih? Jadi saya mulai main teater tuh tahun 2005, jadi jurnalis tuh tahun 2008. Jadi sejak tahun 2005 sampai sekarang itu memang aktif di teater. Tapi memang ada bedanya ya, ketika kita beraktif di teater kan lebih besar. Biasanya misalnya satu panggung ini body language-nya akan lebih besar, kemudian harus projection kan, suaranya harus kencang, dan itu dari perut kan. Nah kalau misalnya di film itu semuanya gerakannya jadi subtil, nggak bisa tuh yang namanya muka dilipat-lipat tuh nggak bisa gitu. Jadi ya kalau misalnya transisi ke film ya paling tinggal mengadaptasi aja dari teater. Kalau dari teater kan udah ada mengolah emosi, mengetahui naik turunnya perjalanan seorang karakter, gitu sih. Kalau misalnya ada yang tanya, oh kalau misalnya jadi jurnalis sama jadi aktris tuh kan mungkin di bayangan beberapa dari kalian itu kan sepertinya jauh gitu ya, tapi sebenarnya enggak, karena dua-duanya adalah bercerita, ya kan? Kalau jadi jurnalis kan bercerita, kalau misalnya jadi aktris kan juga bercerita. Cuma mungkin ya ada sedikit perbedaan ketika saya di televisi, ya muka saya nggak bisa terlalu ekspresif. Tapi biasanya pun saya juga nggak terlalu suka ketika seorang pembaca berita itu mati matanya. Biasanya mata saya itu akan berbicara, karena ya kita kan menceritakan sebuah tragedi ya, kebanyakan kan berita gitu, tragedi. Kalau misalnya cuma baca gitu doang, flat, nggak hidup gitu loh. Kita manusia tuh harus hidup, dan jadi pembaca berita itu memberikan berita itu juga harus membuat penontonnya itu merasakan penderitaan dari cerita-cerita yang kita berikan ke audiens atau ke pemirsa. Nah kalau di film ya lebih bebas ya kan, karena kita tidak diharuskan untuk netral gitu kan, harus flat. Itu sih, so it's not too hard. Tambahan kalau di daerah Joko gimana? Di dari Joko, widih, dari Joko ini menyenangkan banget. Akramatara nih, pokoknya Joko tuh enak lah. Kalau misalnya kalian suatu hari pengen itu, wah aku pengen main film nih, kalau bisa kerja sama Joko itu pengalaman yang luar biasa, karena kita sebagai aktor bisa dikatakan dimanjakan ya. Kita mau nanya apa aja untuk mengenal karakter kita, mau 1 jam, 2 jam, kita tanya jawab, itu dia selalu punya jawabannya. Mungkin tadi Bang Joko udah sempat mention ya soal treatment Bang Joko ke para pemainnya seperti apa. Jadi ini jarang sekali terjadi di set syuting, di mana semuanya itu menjaga mood pemain dan menjaga mood sesama. Jadi nggak pernah tuh ada yang berantem di lokasi, nggak ada yang teriak-teriakan. Jadi ketika pemain harus konsentrasi untuk satu adegan, semuanya udah ada di mood frekuensi yang sama gitu, dan semuanya bisik-bisik, very respectful to one another. Terus udah gitu di eyeline pemain pun biasanya nggak ada orang sama sekali. Biasanya kalau syuting nih ya ada PU, ada lighting, ada apa lagi adegan mau nangis mereka lewat gitu. Tapi kalau ini enggak, jadi semua emang udah di-create sedemikian rupa untuk semuanya merasakan teror yang sama gitu. Helpful ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Yang terakhir. Halo, selamat malam. Kenalkan, nama saya Ferzi. Mau nanya khususnya buat Bang Joko. Kan selama ini di perfilman Indonesia kalau misalkan ada film yang ada benang merahnya, biasanya itu dia kayak bentuknya sequel atau prequel gitu. Nah, tapi di sini semakin saya amati kayak Bang Joko berusaha ngebikin suatu universe gitu. Jadi tetap ada benang merah, tetap ada little hint, tapi di judul film yang berbeda. Kayak misalkan Gundala dan yang dibikin Bumi Langit Universe, dan juga ada tadi
Pengabdi Setan yang ada di majalah, dan juga itu ada benang merahnya juga ke film yang Perempuan Tanah Jahanam ini. Nah, sebenarnya si universe yang terbuat ini tujuan utamanya untuk apa? Ataukah emang supaya membuat cerita lebih menarik, atau ada dari segi marketing juga? Itu aja sih sebenarnya. Oh ya, sama thank you so much buat Mas Joko dan juga Tatana dan Mbak Marisa udah bikin film-film perfilman di Indonesia tuh jadi lebih berkualitas. Coba dia kasih tiket parkir juga. Coba. Silakan Mbak. Apa tadi pertanyaannya? Joker Universe. Oh, kenapa bikin universe? Bikin yang ngomong universe itu kan sebenarnya Bukan Bang Joko yang create universe ini sebenarnya. official. Sebenarnya netizen ya Bang, Iya. dan penonton yang mengamati secara seksama. Tidak membedakan dan tidak mengiyakan. Karena kalau di official nanti nggak seru gitu. Cuman ketika aku masih muda, aku menonton sebuah film Reservoir Dogs gitu. Dan di Reservoir Dogs itu mereka ngomongin sesuatu karakter yang bernama Alabama. Ternyata karakter Alabama ini namanya Alabama Worley yang ada di film True Romance. Itu yang mungkin kayak katalis aku bikin sesuatu, kalau bikin film selalu berhubungan. Itu sih awalnya. Kenapa bikin itu seperti dalam satu universe? Nanti akan dijelaskan di film terakhir. Film terakhir aku No. yang judulnya Jakarta Goodbye. Wah. Janji Joni 2. Bener nih. Benar. Oh, Benar skenario nya. spesial ini. Gak pernah ini gitu. Tapi nggak tahu kapan. Kalau bikin film itu udah selesai. Jadi kalau ternyata tahun depan bikin film itu udah nggak bikin film lagi. Wah, jangan dong. Bener. Kan masih banyak sutradara. Tara dan Marisa menambahkan Apa tadi? terima kasih sih sebenarnya. Oh iya, terima kasih loh. Terima kasih. Kami semua dan satu tim Perempuan Tanah Jahanam sangat tersanjung. Terus tadi kamu nambahin apa? Nak? I think kayaknya yang bikin semangat kerja kalau ada orang-orang kayak dia ini ya. Oh, that's true. Iya. Thank you. Karena sebetulnya beneran loh teman-teman. Kita tuh ya orang industri film itu, kalau misalnya nggak ada kalian yang nonton tuh nggak ada apa-apanya. Iya, Makanya jadi kami tuh sangat berterima kasih karena kalian tuh masih nonton film-film Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dan bukan pujian aja, kritikan juga kita sangat terima dengan lapang dada gitu, karena kita tahu buat aku pribadi kritikan itu fungsinya pertama kalau misalnya orang yang memberikan kritikan itu punya wawasan yang luas, itu bisa jadi bahan pertimbangan dan bahan belajar untuk film selanjutnya gitu. Kalau misalnya kritikan juga buat aku fungsinya itu untuk membuat filmmaker tetap grounded ya, tetap down to earth gitu, jadi nggak sombong. Karena kalau misalnya sebagai filmmaker atau kreator seni kita sombong dan merasa semua kritikan itu nggak benar, berarti kita secara kreatif juga udah mati, karena kita menganggap kita udah jagoan dan udah nggak bisa belajar lagi gitu. Jadi pujian, terima kasih, kritikan juga bagus karena dua-duanya sama-sama baik gitu. Jadi harus dua arah ya, penonton dan filmmakernya. Ya. Dan diskusi seperti ini kita selalu senang karena betul-betul berinteraksi. Kadang-kadang kalau misalnya mau berdiskusi di sosial media agak susah, karena kalau misalnya ada orang mempertanyakan itu kita jawab, kok lu baper gitu. Tapi sebenarnya cuma kayak membuka diskusi. Jadi kayak ini bagus sekali forum-forum diskusi kayak gini. Dan nanti mungkin kalau tadi pujian, mungkin di next forumnya ada yang memberikan kritikan di forum itu juga menurut kami itu adalah satu masukan yang baik. Yes. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kepada. Terima kasih semua teman-teman sudah datang. Malam-malam. Jangan lupa filmnya 7 November. Oh, 7 November. 24 Oktober. 17 Oktober. Maaf, saya ini skip. Ini mau kasih bagi tiket. Filmnya 17 Oktober. 17 Oktober. Berarti berapa hari lagi? Berarti 11 hari lagi. 11 hari lagi. Good. 17 Oktober ya. So excited. Kalau Kami pemainnya juga belum ada yang nonton, jadi nggak tahu nih hasilnya. teman-teman mau nonton gala premier bisa.
Oh ya, Aku tadi Yes. buka apa namanya kayak quiz gitu di Twitter sama Instagram, lihat aja di situ. Pokoknya filmnya seru banget. Gue bisa bilang ini gila, ini keren banget. Karena lo udah nonton ya, Pak? Udah nonton. Gue tuh keluar bener-bener speechless. All the cast, wah sangat great. Bentar, berarti Tapi juga saran kamu dulu- sebelum masuk sebelum Ya, masuk bioskop apa sebaiknya yang apa? siapin? Mungkin snack atau apa Iya, apa mungkin kayaknya bukan perlu snack, sih. tea. Soalnya lumayan kita bertanya-tanya sampai akhir tuh, ini apa sih? Gitu. Pipis dulu, ke toilet dulu. Oh ya. Jadi Sama kalau misalkan ada yang nggak suka nonton film horor, just don't think too much. Buy the Iya, ticket, benar. go inside and watch it. Dia pengabdi setan nonton dalam premier, lari keluar, langsung aku tangkep. Mau kemana? Aku takut. Bodoh. Sama aku duduk. Jadi if I can watch it, you guys can watch it. Yes.